Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengawali kehidupan kita dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah ridho dan menjadi awal yang baik untuk mengawali kehidupan kita di hari ini. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita sampai yaumul kiamah. Amin. Jamaah subuh rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengkhususkan 5 anggota badan yang apabila seorang mukmin bisa menjaganya, maka ia akan meraih takwa. Kemudian kelima anggota badan yang harus kita jaga itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, bahwa sebagai seorang mukmin kita harus bisa menjaga mata. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk taat kepadanya dan menjaga mata, karena mata merupakan pintu masuk fitnah dan juga luka. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 disebutkan, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Menundukkan pandangan bisa mensucikan hati dan memperbanyak ketaatan. Apabila tidak melaksanakannya, maka potensi untuk melihat yang haram itu bisa muncul, yang mana itu merupakan salah satu bentuk dari dosa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila seorang hamba melihat yang haram, maka hatinya akan tertutup sebagaimana makanan yang tertutup dalam sebuah wadah. Artinya, hatinya tidak akan bermanfaat. Apabila ia banyak melihat hal yang mubah, maka hati akan dipenuhi bisikan untuk lalai terhadap hal tersebut. Sehingga hatinya akan disibukkan terhadap hal yang mubah itu dan terputus dari kebaikan. Apabila ia tidak melihat keduanya, dalam artian selalu hudul bashar, maka hatinya insya Allah akan menjadi tentram. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah menjaga telinga. Kita diperintahkan untuk menjaga telinga dari perkataan yang keji dan perkataan yang sia-sia. Telinga merupakan tempat
masuknya informasi dari orang yang berkata. Sehingga perkataan yang baik bisa masuk melalui telinga dan bisikan yang keji juga bisa diterima oleh telinga. Oleh sebab itu, maka kita harus pandai-pandai untuk memilih tempat yang di sekelilingnya terdapat ucapan baik. Seperti misalnya majelis taklim dan semacamnya. Yang ketiga, menjaga lisan. Menjaga lisan sangat urgen dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita harus mengikat dan menutupnya dikarenakan besarnya akibat yang bisa disebabkan oleh lisan, seperti kerusakan dan permusuhan. Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya sahabat tentang bahayanya lisan. Apa yang paling engkau takutkan untukku? Kemudian Rasulullah menjawab sambil memegang lisannya. Jadi ditunjukkan bahwa ini yang berbahaya. Mu'ad bin Jabal pernah dinasihati Rasulullah SAW perihal lisan. Cukupkanlah lisanmu untuk membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Dan janganlah memecah belah manusia dengan lisanmu, karena hal itu menyebabkanmu menjadi anjing neraka. Ungkapannya sangat kasar, menjadi anjing neraka. Jamaah rahimakumullah, untuk yang keempat adalah menjaga hati. Wajib bagi kita menjaga hati dan memperbaikinya dengan amal soleh. Karena hati adalah tempat di mana kita menyimpan semua rahasia dan niat. Sehingga isi hati manusia inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Allah Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian, tidak pula bentuk rupa kalian, akan tetapi Allah melihat ke hati dan amal kalian. Hati merupakan pusat kendali dan raja bagi tubuh. Seluruh anggota tubuh yang lain adalah pengikut bagi hati. Apabila raja dalam tubuh istiqomah dalam kebaikan, maka anggota tubuh yang lain juga otomatis akan mengikutinya. Sebaliknya, apabila hati rusak, maka rusak pula anggota tubuh kita yang lain. Jamaah subuh rahimakumullah, dan yang terakhir, yang kelima, agar kita selalu menjaga perut. Kedudukan perut sangat krusial dalam tubuh manusia. Ia merupakan tempat berlabuh nutrisi yang dimasukkan ke dalam tubuh. Makanan halal, subhat, maupun haram masuk semuanya ke dalam perut dan akhirnya mempengaruhi orang yang memakannya. Makanan haram yang masuk ke perut bisa menyebabkan orang masuk neraka. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Yang dimaksudkan adalah masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian, penting bagi kita memeriksa
apa yang kita makan, dari mana makanan berasal, dan kandungan apa yang terdapat di dalam makanan tersebut. Karena makanan halal yang kita konsumsi akan mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Demikianlah 5 anggota tubuh yang harus kita jaga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 5 anggota tubuh di atas bisa menjadikan kita rugi apabila tidak menjaganya. Bisa pula menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dengan cara menjaganya dengan baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga 5 organ tubuh kita tadi, sehingga kita bisa terselamatkan baik dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Saya kira itu 5 hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya untuk kita bersama. Akhirnya mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrum minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.